Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata-kata ini ada tercantum dalam kitab suci dan sangat keras serta tegas di dalam mengatakannya, bahwa betapa vitalnya lidah seseorang, perkataan seseorang. Apa yang dikatakan, entah itu dikatakan dalam kalangan terbatas atau makin meluas, itu selalu bisa memberikan dampak. Ada dampak yang menyegarkan, menyemangati, membuat seseorang terinspirasi dan tersemangati lagi. Tetapi ada juga perkataan-perkataan yang malah menjatuhkan. Dan salah satu yang sering kali terjadi di dalam budaya kita adalah bergunjing di belakang orang. Pergunjingan adalah sebuah ungkapan di mana keburukan seseorang itu dibicarakan tidak langsung kepada orangnya, tetapi disampaikan kepada orang lain. Dan ketika disampaikan ke orang lain, keburukan itu lambat laun akan makin tersiar menjadi meluas. Dan bukan itu saja, tersiarnya bisa menjadi liar. Dan karena itu betapa pentingnya untuk supaya di dalam menjaga dan membangun sebuah komunitas, pergunjingan itu harus diminimalisir. Harus diganti menjadi perbincangan langsung. Pergunjingan hanya berbicara di belakang padahal mulut kita di depan. Sampaikanlah dengan kata-kata yang penuh hikmat dari Tuhan dan memohon agar Tuhan mengaruniakan bijak di dalam kita berbicara kepada seseorang, menyampaikan keburukannya, bukan mempergunjingkannya. Karena saat mempergunjingkannya, maka tidak akan menyelesaikan apa-apa selain hanya akan melukai. Dan kalau berita buruk tentang seseorang beredar keluar dan makin liar, maka bisa dibayangkan betapa hancurnya sebuah komunitas itu. Dan yang dirugikan banyak pihak, bukan saja orang yang dipergunjingkan, tapi orang yang mempergunjingkan pun. Orang akan mulai mereka dan menganggap kenapa orang ini berbicara hal-hal yang buruk terus. Dan juga orang-orang yang mendengarkan pergunjingan itu akan makin digoreng berita itu menjadi keluar, dan biasanya berita yang buruk lebih laku daripada berita baik. Berita tentang kejatuhan itu jauh lebih laris daripada berita tentang kebangkitan. Berita tentang kesalahan seseorang menjadi lebih enak didengar daripada kebenaran yang ditegakkan oleh seseorang. Karena itu kita perlu belajar supaya kita tidak terguling karena bergunjing. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita dari beberapa ayat di dalam kitab Amsal dan juga di dalam Mazmur. Pertama dari Amsal 18 ayat yang ke-8. Dikatakan dalam versi Indonesian Literal Translation, perkataan yang dipergunjingkan bagaikan orang-orang yang rakus melahap makanan dan langsung menelannya ke dalam rongga perut. Ada versi lain lagi di dalam Amsal 18 ayat 8 dari terjemahan lama, bahwa perkataan orang pengumpat itu laksana suap yang sedap-sedap, maka turunlah itu ke dalam hati dengan manis-manisnya. Lalu bacaan kedua diambil dari Mazmur pasal yang ke-101 ayat yang ke-5. Dikatakan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ini perkataan Daud yang dengan tegas dia mau membinasakan orang-orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, yang mempergunjingkan temannya di belakang orang itu. Dan ini adalah sesuatu pesan yang luar biasa dari Daud. Dia bukan saja fasih berperang melawan musuh-musuh Israel, tapi dia juga fasih di dalam menata peperangan di dalam komunitas di mana dia pimpin sebagai seorang raja. Dan satu ayat terakhir juga dari Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga, sebuah doa yang begitu mulia. Dalam versi Alkitab yang terbuka dikatakan, taruhlah seorang penjaga ya Tuhan pada mulutku, awasilah pintu bibirku. Sebuah doa mohon supaya Tuhan mengendalikan perkataan seseorang. Apa yang saya pilihkan ayat-ayat yang kita renungkan hari ini
adalah ayat-ayat yang mau mengingatkan kita dengan tegas untuk supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan pergunjingan kita, yang mungkin kita bisa memakai dengan sebuah alasan untuk curhat, menceritakan akan segala luka diri kita karena orang lain. Tetapi kita perlu hati-hati, karena kalau udah menyentuh keburukan orang lain atau kabar tentang sisi buruk dari orang lain dan tersiar liar, itu akan sangat merugikan dan melukai banyak pihak. Seperti yang tadi saya katakan, bukan saja si oknum yang disebarluaskan berita keburukannya, tetapi juga orang yang mendengarkannya dan si pemberitanya sendiri juga akan berdampak kena luka. Lihat betapa mengerikannya perkataan seseorang yang tidak dijaga. Dan karena itu di dalam Amsal dikatakan bahwa pergunjingan itu seperti sedap-sedapan yang masuk ke dalam mulut, rakus orang melahap makanannya lalu langsung menelan ke dalam rongga perut. Berarti apa? Tidak dikunyah lagi, tidak diolah lagi, tidak diproses lagi, langsung dicetuskan begitu saja. Ini seringkali terjadi, bukan? Seringkali kita mengatakan sesuatu tanpa pikir panjang, ada orang yang terluka. Kita mengatakan sesuatu tanpa pikir dengan bijak bahwa kata-kata kita itu bisa menjatuhkan semangat orang lain. Atau kata-kata kita yang maksud kita benar tapi ditangkap salah karena tidak ada sebuah relasi yang baik. Dan juga dikatakan tadi di dalam Mazmur 101 dengan ketegasan Daud yang ingin membinasakan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Itu berkaitan dengan orang yang biasa sembunyi mengumpat teman adalah dikatakan oleh Daud orang yang sombong dan tinggi hati. Disejajarkan. Dari hati yang sombong dan tinggi hati, maka orang menjadi sembunyi-sembunyi, gak berani langsung berbicara, tetapi mengumpat di belakang. Dan lalu kemudian di dalam doa Mazmur 141, biar jadi doa kita semua. Berdoa, Tuhan jagai mulutku, awasi pintu bibirku. Mari kita belajar hari ini sebelum mengucapkan satu perkataan tentang orang lain, atau mungkin ada seseorang mengalami petaka, musibah, lalu kita beritakan kemana-mana, itu sama sekali tidak menguntungkan siapa-siapa selain hanya menjadi sebuah berita yang dijual begitu saja dan orang menjadi senang mendengar dan membacanya karena menganggap itu berita sensasi yang luar biasa. Memang itu kebenaran, tetapi apakah kita sungguh sudah bijak di dalam menyebarkannya? Mari mohon Tuhan jaga bibir kita, jaga hati kita, jaga mulut dan hidup kita seutuhnya. Minta hikmat Tuhan memimpin kita supaya kita tidak terguling karena bergunjing. Tuhan mengasihi kita. Pesan kita hari ini adalah mau ingatkan kabar keburukan orang lain yang sudah tersiar liar mungkin bisa termaafkan, tapi sukar terlupakan karena betapa kronisnya, betapa menyebarnya luka yang sudah diakibatkan oleh kabar yang diperguncingkan itu. Selamat menjadi bijak dan selamat minta hikmat Tuhan di dalam kita berelasi, berkomunikasi, berkata-kata, menghibur dan menguatkan, juga menasihati. Tuhan mengaruniakan lidah untuk supaya kita taruhkan itu juga dalam penjagaan cinta Tuhan. Mari berjuang dan jadi dewasa di dalam setiap hal di hidup kita. Amin.